Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Oke, halo Zi, selamat datang kembali di podcast Dokes bersama 1% Podcast. Pada podcast ini bekerja sama dengan Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa BMKM IPB dengan 1% Podcast yang akan berfokus ke kesehatan mental dan kesehatan fisik mahasiswa IPB University. Podcast yang bakal melibatkan hati agar diri tak merasa sendiri. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan podcast ini. Semoga suka. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Naki Hasbi Hasidiki, biasa dipanggil Naki atau Hasbi. Pada podcast kali ini, gue yang bakal jadi moderator nih. Kalian kira-kira penasaran gak sih siapa yang bakal jadi pembicara pada kesempatan kali ini? Pasti teman-teman gak asing nih sama salah satu platform podcast yang udah terkenal, terutama buat teman-teman nih yang sering dengerin podcast tentang kesehatan mental. Yap, ini dia 1% bersama dengan Kak Thalia. Sebelum mulai nih, pasti teman-teman bertanya, apa nih kira-kira yang bakal dibawa pada kesempatan kali ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toxic media sosial, meliputi bahaya media sosial, dampak kecanduan media sosial, dan yang terakhir ada tips untuk terhindar dari kecanduan media sosial. Boleh nih dari Kak Thalia selaku narasumber dari 1% untuk perkenalan nih. Oke, terima kasih Naki untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan podcast ini gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Thalia, aku mentor di 1%. Permasalahan yang biasa aku tangani biasanya terkait dengan relasi ya, entah itu relasi dengan pasangan, pertemanan, atau mungkin relasi dengan keluarga. Pun kadang juga menangani tekanan pekerjaan juga gitu. Salam kenal semuanya. Halo Kak, salam kenal. Baik Kak, kan saat ini pandemi mengharuskan kita untuk menggunakan sosial media dalam berkomunikasi nih. Tapi ya seringkali gitu sosial media ini malah menyebabkan kita jadi kecanduan. Bahkan ada yang namanya tuh toxic media sosial akibat kecanduan media sosial ini. Nah, menurut Kakak nih ya, seperti apa sih toxic media sosial ini? Oke, toxic media sosial sebenarnya nama toxic itu lagi naik daun banget ya gitu. Entah toxic relationship, toxic positivity, ntar ada toxic productivity, ini ada toxic media sosial juga. Sebenarnya kalau kita breakdown satu-satu, toxic sendiri artinya itu racun gitu ya. Toxic ini berarti ya racun itu tadi, artinya racun ini kan nggak sehat ya gitu, membuat kita nggak sehat gitu. Media sosial itu ya kira-kira racunnya di mana nih gitu kan. Oke, berarti toxic media sosial adalah bahwa ternyata media sosial ini ada racun-racunnya gitu. Tapi apakah sebenarnya toxic media sosial itu maksudnya media sosial itu sepenuhnya adalah racun gitu ya? Kembali lagi sih, sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa ya media sosial ini beracun atau enggak gitu, karena media sosial itu seperti punya dua sisi ya gitu. Sisi positifnya ya ketika kita misalnya pandemi ini, kita bisa lihat bahwa media sosial itu menjadi satu media yang udah jadi kebutuhan banget gitu di pandemi ini, yang kita nggak bisa keluar, tapi caranya kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar adalah ya dengan media sosial. Tapi di sisi lain, ketika misalnya penggunaan media sosial ini sudah terlalu mengganggu kehidupan kita, udah mengganggu produktivitas, mengganggu keberfungsian kita, sehingga ya ini bisa disebut toksik gitu. Dan pun juga kategori tiap orang gitu ya, maksudnya mengkategorikan bahwa media sosial ini toksik nggak sih udahan gitu untuk mereka, itu ya kembali lagi tergantung masing-masing orang, karena setiap orang tentu punya batasannya masing-masing. Kira-kira bisa disebut toksik itu sejauh mana sih, batasannya itu seberapa jauh sih gitu. Oke Kak, kira-kira menurut Kak Thalia nih ya, bagaimana sih seseorang dapat disebut sebagai toxic media sosial? Oke, mungkin kalau seseorang disebut toxic media sosial tuh apa ya, agak
bingung juga ya, karena maksudnya mungkin bukan orangnya sih yang toksik gitu, tapi mungkin ya batasannya gitu. Bisa dikatakan beracun ini ketika misalnya ya kalau obat gitu atau mungkin vitamin, dia mungkin sudah disebut racun ketika ya sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, sudah mengganggu keberfungsian kita. Istilahnya misalnya dosisnya terlalu banyak gitu kan. Ya sama sih, sebenarnya media sosial itu bisa menjadi toksik ketika dosisnya itu sudah terlalu banyak. Jadi mungkin bukan orangnya yang kena toksik media sosial, bisa jadi sebenarnya lebih ke batasannya orang ini menggunakan media sosial sudah terlalu berlebihan sampai akhirnya mengganggu produktivitasnya dia, mengganggu keberfungsiannya dia, atau mungkin bahkan merugikan orang lain juga. Karena seperti yang kita tahu ya, kita bisa bebas men-sharingkan apapun di media sosial gitu. Kadang filternya pun juga jadi kabur gitu, karena setiap orang kembali lagi punya batasan masing-masing untuk nge-sharing apa yang bisa mereka sharingkan gitu di media sosial. Nah, mungkin bisa jadi awalnya yang kita merasa kayaknya aku nge-share ini nggak apa-apa deh, tapi ada orang lain yang tersinggung. Sehingga kan maksudnya hal-hal seperti ini yang akhirnya orang-orang bisa bilang bahwa ih toksik nih dia di media sosial gitu, atau mungkin aku kayaknya udah merasa media sosial ini toksik untukku sih gitu. Jadi sebenarnya batasan untuk kita merasa media sosial ini sudah menjadi toksik atau mungkin diri kita menjadi toksik ketika di media sosial misalnya, itu sebenarnya tergantung pada masing-masing orang, karena kembali lagi setiap orang punya batasannya masing-masing. Jadi bisa dikatakan toksik ya ketika sudah melebihi dosis yang sewajarnya gitu. Tahu kalau itu sudah melebihi dosis yang sewajarnya gimana? Yaitu ketika sudah mengganggu produktivitas, ketika sudah mengganggu keberfungsian diri, atau ya bahkan sudah merugikan orang lain. Gitu sih. Oke Kak, tadi udah sempat disinggung-singgung nih tentang bahayanya sosial media. Nah, kira-kira menurut Kak Thalia ini apa aja sih bahaya dari media sosial ini secara keseluruhan, terutama nih untuk kesehatan mental kita ini, Kak? Oke, bahaya dari media sosial ya. Kalau dari Naki sendiri nih, aku mau tanya pengalamanmu nih gitu. Kamu merasa kalau media sosial itu sudah cukup membahayakan itu ketika gimana? Oke Kak, kalau menurut aku ya, media sosial kalau misalkan udah berbahaya itu ketika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari kita, udah mengganggu jadwal penting kita seperti yang sudah Kak Thalia tadi sebutkan, Kak. Oke, kalau Naki sendiri biasanya main sosial media sehari berapa jam? Ngitung nggak? Pernah ngitung nggak? Kalau misalkan dari aku sendiri ya Kak, kan ada berhubung dengan jadwal kuliah juga. Jadi kalau misalkan main sosial media itu atau media sosial itu ya sepentingnya aja. Kadang kalau misalkan lagi gabut nih ya Kak, itu bisa nyampe 1 jam sih Kak. Oke, media sosial apa yang sering kamu pakai tuh? Terkait media sosial yang sering dipakai, Instagram, WhatsApp, dan juga Twitter. Terutama Twitter kan bisa banyak bertemu orang-orang juga ya Kak, yang satu rumpun kayak gitu. Oke, berarti maksudnya ketika kalau lagi kuliah ya tentu nggak buka ya gitu kan. Tapi kalau misalkan lagi gabut gitu kan, mungkin intensitasnya jauh lebih banyak gitu ya untuk buka media sosial. Terus kalau menurut Naki sendiri tadi kan ketika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari nih, pernah nggak kalau Naki sendiri ada pengalaman media sosial ini mengganggu produktivitasmu, terus efeknya apa gitu kalau untuk kamu sendiri? Kalau dari aku mengganggu produktivitas pernah. Ini kemarin banget ketika aku ada project video dan itu aku merasa itu deadline-nya masih jauh gitu Kak. Ini jujur aja ya Kak, aku kayak itu tuh ya udahlah kerjainnya nanti aja gitu, masih bisa sosmedan gitu, masih bisa main media sosial kayak gitu. Terus ya akhirnya mepet-mepet deadline dan akhirnya kualitas atau hasil dari produksi video yang aku hasilkan itu kurang maksimal gitu Kak. Oke, jadinya ada keinginan untuk maksudnya kayak menunda-nunda gitu ya, jadinya hasilnya akhirnya kurang maksimal gitu ya? Iya Kak. Oke. Kurang lebih sama sih sebenarnya bahayanya kalau kita menggunakan media sosial melebihi dosis gitu ya, dosis batasan kita. Kalau berdasarkan ya udah banyak banget penelitian berkaitan dengan media sosial ini penggunaannya, ya akibat buruknya peningkatan resiko depresi gitu ya, terus insomnia.
body image yang buruk gitu ya, apalagi kan kita tahu ya kalau Instagram itu kan konten visual. Ya otomatis yang dilihat adalah visual dong gitu. Tapi sebenarnya tanpa sadar ketika kita fokusnya memang pada konten visual, ya kita bisa lihat lah ya, maksudnya kalau anak sosmed ngelihat engagement rate-nya gitu ya, dari likes-nya gitu, dari share-nya, itu ya ketika memang konten visualnya baik. Nah sehingga mungkin menimbulkan body image yang buruk juga gitu untuk orang-orang yang merasa bahwa kayaknya visual aku tidak begitu memenuhi standar media sosial gitu. Karena apa? Misalnya karena likes-nya turun, atau mungkin karena nggak ada yang komen, atau mungkin nggak ada yang nge-share, misalnya seperti itu gitu. Sehingga citra diri yang buruk pun juga akibat buruk penggunaan media sosial, bahayanya media sosial gitu. Terus juga menurunkan kepercayaan diri. Terus meningkatkan gangguan kecemasan juga gitu ya, gangguan makan, bahkan perilaku menyakiti diri sendiri. Ya mungkin yang terlihat adalah yaitu menurunnya produktivitas kita gitu. Itu juga menjadi salah satu bahayanya media sosial, karena ya kita kan kalau nge-scroll apalagi Instagram ya, selalu ada, maksudnya visual itu banyak yang menarik gitu kan. Misalnya kita nge-follow yang menarik-menarik gitu kan, sehingga kan kita nge-scrollnya nggak berasa ya, tahu-tahu kayak kok udah jam segini sih, padahal dari tadi cuma nge-scroll Instagram gitu. Sehingga ya menurunkan produktivitas juga. Nah, ada salah satu Journal of Applied Social Psychology menyatakan bahwa kita tuh memang telah menghabiskan lebih banyak waktu di jejaring media sosial daripada yang kita sadari. Nah, sehingga hal ini juga membuang sumber daya yang sangat berharga gitu, yaitu waktu. Nah, bahkan ada data juga yang menemukan bahwa karyawan itu menghabiskan waktu kurang lebih 2,35 jam per hari, dan rata-rata itu ya untuk mengakses akun media sosialnya gitu. Jadi memang bahayanya media sosial itu banyak banget, terutama apabila dosisnya ini sudah berlebihan gitu. Nah, caranya tahu dosis berlebihan itu gimana? Itu kembali lagi bagaimana kita menyadari batasan diri kita. Karena yang tahu ini sudah cukup berbahaya atau tidak, itu kan diri kita ya. Karena sebenarnya media sosial kan ya itu tadi, seperti dua mata pisau. Dia ada sisi baiknya kok gitu, tapi kalau berlebihan ya gak baik gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik gitu ya. Baiknya apa? Ya seperti kita tahu, pandemi seperti ini, kita bisa berkomunikasi lewat media sosial. Bahkan mungkin ini teman-teman IPB, mungkin teman-teman 1% juga gitu ya, yang sekarang sedang berada di fase kuliah ingin ke pekerjaan, ya gak dipungkiri personal branding di media sosial itu akan dilihat gitu oleh rekruter. Beberapa perusahaan pun sekarang sudah ngecek gitu media sosialnya seperti apa. Artinya ya kalau misalkan kita mau lepas banget dari media sosial ya tentu susah ya gitu, karena maksudnya sekarang kebutuhannya seperti itu gitu. Tapi apakah artinya, kan banyak juga ya gitu, maksudnya untuk kita meningkatkan personal branding kita harus ngonten lah segala macamnya. Tapi ya kembali lagi, kalau too much, kalau berlebihan ya itu justru nggak baik untuk kesehatan mental kita. Seperti tadi yang sudah aku paparkan gitu, bahayanya media sosial ini banyak banget gitu. Ketika kita tidak bisa membatasi diri, ketika kita tidak menyadari di batas mana sih gitu kita menggunakan media sosial ini dengan bijak gitu. Oke Kak, itu lumayan banyak banget dan itu daging semua gitu. Jadi teman-teman tak bisa tahu ya apa aja bahaya dari media sosial ini. Nah, kira-kira apa aja nih Kak, atau enggak bagaimana nih dampak dari bahaya-bahaya media sosial itu terhadap diri kita maupun orang lain gitu Kak? Oke, dampaknya untuk diri kita ya tentu ya, maksudnya yang sekarang lagi naik daun adalah perasaan insecure gitu. Karena kan kembali lagi ya, kalau misalkan kita buka Instagram gitu ya, ada story. Bahkan sekarang LinkedIn pun juga ada story gitu. Kita bisa melihat orang-orang tuh nge-share kehidupannya seperti apa. Ketika misalkan kondisi kita itu lagi nggak baik-baik aja, terus kita buka Instagram, terus kita melihat kehidupan orang lain yang begitu sempurna gitu, seolah-olah kita melihat kehidupan orang lain yang rasanya jauh lebih baik gitu daripada kita. Pasti ada kecenderungan kita untuk kayak, kok dia gini ya, enak ya gitu. Kok kehidupanku malah seperti ini ya. Padahal ya kita seringkali membandingkan pencapaian eksternal dengan struggling internal kita gitu. Kita terlalu sering membandingkan orang sudah mencapai apa, tapi kok hidup kita susahnya seperti ini gitu. Ini yang menjadi apa ya, bahaya-bahaya, dampak-dampak dari bahaya itu, sampai akhirnya kita merasa bahwa kayaknya kita nggak bisa apa-apa deh dibanding mereka gitu misalnya. Padahal ya
tentu tiap orang kalau mau nge-share kehidupannya di media sosial itu kan tentu mikir dulu ya. Maksudnya tidak semua kehidupannya di-sharingkan gitu. Katakanlah kita sehari hidup 24 jam. Ya apakah 24 jam itu kita tampilkan? Ya enggak kan gitu kan. Tentu ya yang berkesan-berkesan aja gitu. Dan berkesan kan seringkali yang membahagiakan tentunya. Apalagi kan di dunia maya kita tahu lah banyak, maksudnya habit kita adalah lebih ke ya men-sharekan yang positif-positif gitu. Sehingga ya akhirnya membuat kita membandingkan itu tadi, pencapaian eksternal dengan struggling internal kita. Terus selain itu, apalagi nih dampak dari kalau misalkan kita tidak bisa membatasi gitu penggunaan media sosial ini. Ya dampaknya tentu kita jadi nggak produktif gitu. Selain maksudnya tadi awalnya kita udah merasa insecure gitu ya. Dan apalagi ketika kita insecure itu kan kelekatannya sama media sosialnya kan kayak kita lebih ke menikmati rasa insecure itu. Kita jadi kayak nggak membatasi diri gitu, padahal itu nggak baik loh untuk diri kita. Kita nggak aware untuk itu gitu, sehingga akhirnya ya kita terlalu asik menikmati keinsecurean itu dengan melihat media sosial. Ya akhirnya kita jadi nggak produktif. Padahal mungkin sebenarnya banyak nih yang bisa kita lakukan. Misalnya menyadari kompetensi kita, meningkatkan kualitas diri, misalnya seperti itu. Tapi ya karena kita terlalu asik gitu ya menikmati rasa nggak enak itu, ya akhirnya kita jadi menurun produktivitasnya. Akhirnya ya kita malah nggak punya tenaga untuk melakukan hal lain yang sekiranya mungkin bisa untuk meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita. Ya kita terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya ini harus di stop dulu nih gitu. Dampaknya itu sih. Dan belum lagi dampak-dampak yang lain ya, ketika misalkan kita sudah makin gak ada tenaga, kita jadi gak produktif, terus nanti kondisi emosional kita bermasalah, ya udah tuh kayak efek loop aja. Ntar banyak banget tuh dampak-dampaknya ke belakang sampai ya itu tadi, maksudnya seperti yang aku sampaikan, mungkin dari penelitian-penelitian ada yang sampai gangguan kecemasan, ada yang sampai perilaku menyakiti diri gitu sih. Oke Kak, jadi tadi dari kata Lia ya, itu tuh ada 2 poin penting bahwasanya dari media sosial ini secara umumnya itu ada 2, yaitu insecure dan mengganggu produktivitas diri terutamanya. Nah kira-kira dari kata Lia ini ya, ada gak sih tips yang dapat diberikan bagi seorang yang mengalami toxic media sosial? Oke, sebenarnya 2 hal itu adalah yang lagi hype banget ya gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya nggak cuma 2 itu, banyak banget gitu. Mungkin kalau kita gali satu-satu gitu. Tapi mungkin yang sangat terlihat, fenomena yang sangat umum, common di usia kita itu ya itu tadi ya gitu. Kecenderungan untuk membandingkan diri, terus juga ada maksudnya efeknya jadi nggak produktif itu tadi gitu. Kalau gimana sih tipsnya gitu ya untuk terhindar dari toxic media sosial gitu? Yang pertama, kita perlu self-awareness dulu ya tentunya. Kita perlu menyadari dulu kapasitas kita, batasan kita itu sampai sejauh mana dalam main media sosial. Karena kembali lagi, seperti yang aku sampaikan, bahwa media sosial ini nggak buruk-buruk banget kok. Ada juga baiknya. Kalau misalkan kita nge-follow konten-konten yang edukatif gitu ya, mungkin itu akan baik untuk kita karena maksudnya menambah pengetahuan kita gitu ya, membuat kita upgrade diri. Bayangkan kalau misalkan kita setiap hari bacain konten-konten yang edukatif gitu, tentu kan rasanya kita jadi kayak mengembangkan diri gitu kan sebenarnya. Tapi kan tidak mungkin juga misalnya media sosial kita semuanya dipenuhi oleh konten edukatif, karena kan ya kita mungkin ada nge-follow teman gitu ya, kecuali kalau di second account gitu, ini beda cerita. Tapi kan tentu di media sosial kita banyak nge-follow teman-teman juga gitu kan, sehingga kita sangat mungkin untuk melihat kehidupan mereka seperti apa. Kita perlu self-awareness dulu, kita perlu menyadari batasan kita itu sejauh mana sih dalam bermain media sosial. Misalnya ada orang yang memang ketika lebih dari 1 jam saja sehari rasanya udah capek gitu main media sosial, rasanya insecure-nya udah tinggi banget. Tapi mungkin ada orang lain yang main sejam itu biasa aja, atau mungkin main sampai 5 jam biasa aja gitu, nggak ada rasa insecure-nya. Makanya yang pertama kita perlu self-awareness dulu, sadari dulu batasanmu sampai sejauh mana. Ketika misalnya kamu merasa bahwa kamu bermain media sosial ini sudah sangat mengganggu kehidupanmu, mengganggu itu banyak ya, bisa kamu merasa nggak nyaman, merasa insecure tadi misalnya, atau kamu jadi
nggak ada tenaga untuk melakukan aktivitasmu gitu ya, karena sudah terkuras gitu ya emosinya ketika main media sosial misalnya, ya sudah, stop dulu, aware dulu, sadari kondisimu sekarang lagi gimana. Ketika kamu buka media sosial, apa yang kamu rasakan? Gitu, kita perlu aware dulu, berhenti dulu sejenak, sadari yang kamu rasakan apa, yang kamu pikirkan apa ketika kamu lihat media sosial, ketika misalkan itu sudah mulai membuatmu nggak nyaman. Yang pertama tadi self awareness dulu. Kemudian yang kedua, disiplin sama batasan dirimu. Gitu. Ketika misalnya kamu sudah menyadari nih, oke, kayaknya kalau aku lebih dari 1 jam, atau mungkin kalau aku buka story orang gitu ya, atau mungkin kalau aku lihat postingan orang gitu ya, postingan temen misalnya, rasanya udah cukup mengganggu, ya sudah, stop dulu gitu. Tapi aku masih butuh nih gitu, misalnya untuk ngelamar kerjaan atau ngelihat info-info magang atau gimana. Ya sudah, beri batasan, disiplinkan diri, kamu buka Instagram hanya untuk nyari kerjaan atau mungkin nyari info terkait kuliah gitu. Ya sudah, stop dulu gitu. Percuma kalau misalkan kita sudah aware tapi kita nggak mendisiplinkan diri. Karena kembali lagi itu semua butuh kedisiplinan. Itu karena ya itu untuk diri kita kok, itu untuk kebaikan diri kita. Gitu. Jadi perlu disiplin dulu, sebaiknya kamu sendiri supaya kamu merasa nyaman dan aman gitu ya dalam main media sosial. Penggunaannya seberapa nih gitu. Karena kembali lagi setiap orang punya batasannya masing-masing. Kalau misalnya kamu melihat orang lain, kayaknya orang lain main media sosial nggak apa-apa aja, kok aku nggak beres ya gitu. Ya kembali lagi, setiap orang punya batasannya masing-masing, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Jangan gunakan kapasitasmu dengan kapasitas orang lain, jangan dibandingkan gitu. Yang merasakan kamu kok gitu. Jadi disiplinlah gitu untuk dirimu sendiri. Nah itu yang kedua. Terus habis itu yang ketiga, kalau misalkan kamu butuh take a break, butuh rehat dulu, istilahnya social media detox gitu ya, ya nggak apa-apa, lakukan itu gitu. Tapi nanti kalau aku ketinggalan informasi dan segala macamnya gimana gitu kan? Kenali dulu informasi apa yang kamu butuhkan gitu. Ketika misalkan informasi itu bisa didapatkan di media lain gitu ya, misalkan kalau nyari kerjaan, iya nggak harus di Instagram kan gitu kan, bisa di LinkedIn gitu kan, atau mungkin bisa di Jobstreet dan akun-akun lainnya gitu. Tapi kalau misalkan nanti aku ketinggalan gosip, tar dulu nih gitu, gosip itu baik gak sih untuk kamu juga gitu sebenarnya gitu. Apakah maksudnya ya itu tadi ya, ketakutan untuk kita kehilangan informasi, ketinggalan informasi. Nah itu yang kita perlu break dulu gitu, karena seringkali kita malah jadi fokusnya sama dunia luar, tapi kita tidak memahami, tidak memfokuskan diri pada diri sendiri dulu gitu. Padahal ya yang gak nyaman itu diri loh gitu. Coba deh telaah dulu ke diri sendiri, lihat dulu ke diri sendiri, take a break dulu gitu. Tapi bukan berarti misalnya nih aku merasa aku butuh take a break karena ketika melihat media sosial aku merasa insecure. Tapi bukan berarti ketika kamu menutup Instagrammu gitu ya, kamu menutup media sosialmu, kamu diem aja, enggak. Tapi proseslah apa yang membuat kamu insecure. Misalnya, aku merasa insecure karena aku melihat orang-orang lain keren, tapi kok aku enggak. Ya sudah, ketika kamu menutup media sosialmu untuk rehat sejenak gitu ya, coba gali potensimu, kenali dirimu lagi. Jadi ya percuma kita mau menutup media sosial, tapi kalau kita tidak memproses diri kita, ya nanti waktu kita balik ke media sosial, kita akan insecure lagi, kita akan seperti itu terus aja gitu, nggak beres-beres yang ada gitu kan. Karena kembali lagi, media sosialnya tuh netral kok sebenarnya, tapi bagaimana kita menyikapinya gitu. Tapi kembali lagi, tiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Jadi waktu social media detox, coba proses juga gitu ya, apa sih yang membuat kamu menutup media sosialmu misalnya, atau mendetoks media sosialmu. Misalnya, karena aku merasa aku nggak produktif. Oke, coba ketika kamu rehat, diatur jadwalnya. Ketika kamu rehat, gantikan kesenanganmu bermain media sosial dengan mengganti aktivitas yang lain. Misalnya, rasanya kalau lihat Instagram tuh dulu kayak aku suka banget nge-scroll ngelihat konten visual dan segala macam. Oke, coba kesenangan itu dialihkan ke aktivitas lain yang juga memunculkan kesenangan yang sama. Gitu, misalnya olahraga, atau mungkin berkebun misalnya gitu kan, atau aktivitas-aktivitas lain yang baik gitu ya, yang maksudnya yang
nggak merugikan diri sendiri dan juga nggak merugikan orang lain. Sehingga maksudnya nggak membuat kita ketergantungan juga gitu sama media sosial. Takutnya ketika kita tidak memproses itu atau tidak mencari aktivitas lain sebagai pengganti scrolling media sosial ini, nanti ketika kita balik kita akan mainnya kayak gitu terus gitu, mainnya dalam jangka waktu yang lama, akhirnya merugikan produktivitas juga gitu. Jadi tadi yang pertama self awareness, terus habis itu disiplin diri, terus sosial media detox kalau diperlukan, dan sosial media detox pun juga rinciannya banyak banget ya, kembali lagi tergantung kebutuhan teman-teman, tergantung nggak nyamannya teman-teman itu terkait apa gitu ya, batasannya bagaimana, sehingga tahu nih gitu kira-kira kebutuhannya apa yang harus dilakukan gitu sih. Oke, makasih banyak nih buat Kak Thalia ya. Tadi penjelasannya panjang banget dan itu semuanya daging dan itu informasinya sangat inspiratif gitu, sangat penting dan itu harus minimalnya ya kita dapat lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Kak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya toxic media sosial adalah salah satu fenomena di mana media sosial menjadi racun bagi kehidupan kita sehari-hari. Media sosial punya dua sisi, namun dalam keadaan kondisi pandemi pada saat ini perlu adanya kontrol agar tidak terjadi toxic media sosial karena itu sangat berbahaya bagi diri maupun orang lain. Kita dapat membatasinya dengan cara self-awareness, disiplin terhadap batasan diri, dan dapat juga dengan melakukan detox media sosial, terutama filter media sosial. Dengan ditutupnya kesimpulan dari saya tadi, maka berakhirlah sesi podcast BEM-KM IPB dengan 1%. Mungkin dari Kak Thalia ada pesan-pesan dulu untuk disampaikan kepada teman-teman KM IPB ataupun teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Nake untuk kesimpulannya tadi. Pesanku cuman satu sih ya, media sosial itu nggak buruk-buruk banget kok gitu. Media sosial juga ada baiknya, tapi dengan catatan kita juga bisa menggunakannya dengan bijak. So, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi, teman-teman BEM IPB atau mungkin teman-teman IPB, teman-teman perseners juga, bermedia sosial lah, tapi tetap bijak ya gitu. Dan kenali juga batasan dirimu, kenali juga bagaimana dirimu di dalam menyikapi media sosial ini. Jangan sampai media sosial ini menjadi racun untukmu dan mengganggu keberfungsianmu sehari-hari. Itu aja, Naki. Oke Kak, terima kasih juga untuk Kak Thalia udah mau direpotin nih untuk hadir dalam podcast Dokes X 1% podcast juga Kak. Iya, terima kasih juga ya buat teman-teman IPB yang sudah mengajak kolaborasi. Semoga ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita jadi bisa lebih bijak ya menggunakan media sosial kita dan lebih aware juga terhadap batasan diri kita. Amin. Udah ya cukup teman-teman dari aku dan Kak Thalia. Sekian, dadah. Dadah.